Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusitania Tomazen dari Manajemen Keuangan. Saya ingin menjelaskan manajemen keuangan internasional. Pertama, interest rate parity theory atau teori paritas tingkat bunga. Kedua, purchasing power parity theory. Ketiga, international Fisher effect atau efek Fisher internasional. Keempat, international parity condition. Dan terakhir, menghitung bunga inflasi dan falas. Arbitrage dan kondisi paritas. Perbedaan kurs falas di pasar spot. Diskonto atau premi forward falas. Perbedaan tingkat inflasi yang diharapkan. Perbedaan tingkat bunga. Ini rumusnya. Kurs falas, inflasi, dan bunga. Penentuan kurs mata uang menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi kurs suatu mata uang, antara lain inflasi, tingkat bunga. Bab ini menjelaskan sejumlah kondisi keseimbangan di pasar valuta asing yang dikenal sebagai kondisi paritas internasional. Kondisi tersebut menggambarkan kaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kurs suatu mata uang. Kondisi paritas tingkat bunga mengatakan bahwa keuntungan atau tingkat bunga yang di-hedge melalui kontrak forward akan sama di negara di dunia. Keuntungan yang di-hedge tersebut sering juga disebut sebagai converted interest rate. Jika kondisi paritas tingkat tidak terpenuhi, arbitrage bisa dilakukan melalui investasi antar negara di pasar spot. Kemudian secara stimulan memasuki pasar forward untuk menghedge transaksi spot dalam kondisi keseimbangan. Kesempatan arbitrage semacam itu tidak bisa dilakukan. Dengan demikian, kondisi paritas tingkat bunga mengkaitkan perbedaan tingkat bunga, perbedaan antar pasar forward dengan pasar spot, atau premi atau diskonto kurs forward. Memiliki formula seperti ini. Ini adalah rumus dari interest rate parity. Interest rate parity theory. Misalkan, tingkat bunga untuk investasi bebas risiko di Indonesia 15%, tingkat bunga di Amerika Serikat 5%, kurs rupiah dolar di pasar spot $3.000 dan kurs forward dolar adalah $3.500. Kesempatan arbitrage bisa dilakukan sebagai berikut ini. Pertama, pinjaman dana 1 juta di Bank Indonesia, kemudian ditukar ke dolar dengan kurs spot 3.000. Ia memperoleh 1 juta per $3.000 atau $333. 2. Kemudian diinvestasikan di US dengan tingkat bunga 5%. Pada akhir tahun akan memperoleh $350. Ketiga, pada saat bersamaan ia memasuki kontrak forward, yaitu jual dolar forward dengan kurs $3.500 dengan jangka waktu 1 tahun. 4. $350 pada akhir tahun kemudian ditukar ke rupiah melalui kontrak forward yang telah jatuh tempo. Investor tersebut memperoleh $350 dikali $3.500 sama dengan Rp1.225.000. 5. Ia harus mengembalikan pinjaman di Bank Indonesia dengan bunganya sebesar 1 juta dikali 1,15 sama dengan Rp1.150.000. 6. Tabungan atau hasil investasi dikurangi pinjaman merupakan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh adalah
Rp1.225.000 dikurang Rp1.150.000 sama dengan Rp75.000. Interest rate parity. Beginilah kondisi garis paritas. Remi plus atau diskonto minus forward. Purchasing Power Parity atau PPP. Kurs mencerminkan perbedaan tingkat inflasi. Sedangkan versi PPP terdapat rumus sebagai berikut. Purchasing Power Parity PPP. Kondisi PPP. Perubahan nilai mata uang asing dalam mata uang domestik. Perbedaan inflasi domestik relatif terhadap negara asing. Seperti inilah garis paritasnya. International Effect Fisher. Fisher Effect. Menurut ekonom Irving Fisher menyatakan bahwa tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real plus inflasi yang diharapkan. Biasanya, tingkat bunga yang diumumkan merupakan tingkat bunga nominal. Sebagai contoh, bank menawarkan tabungan dengan tingkat bunga 16%. Tingkat bunga tersebut merupakan tingkat bunga nominal. Jika tahun mendatang inflasi yang terjadi adalah 10%, maka tingkat bunga real yang kita peroleh dengan menabung adalah 16% dikurang 10% sama dengan 6%. Secara formal, Fisher Effect bisa dinyatakan sebagai berikut, di mana R sama dengan tingkat bunga nominal, A sama dengan tingkat bunga real, I sama dengan tingkat inflasi yang diharapkan. Rumusnya, 1 plus R sama dengan dalam kurung 1 plus A dalam tutup kurung, buka kurung, 1 plus I, buka tutup kurung. 1 plus R sama dengan 1 plus A plus I plus AI. Sehingga hasilnya R sama dengan A plus I. International Effect Fisher. Fisher Effect ini memiliki formula dan rumus sebagai berikut. Garis paritas dari Fisher Effect sebagai berikut. Bisa disimak. Ini juga salah satu rumusan International Fisher Effect. Formulanya seperti ini. Maka garis paritas International Fisher Effect, bisa disimak gambarnya. International Fisher Effect. Interpretasi lain adalah tingkat bunga yang tinggi harus dikompensasi oleh depresiasi mata uang tersebut. Atau sebaliknya, tingkat bunga rendah harus dikompensasi oleh apresiasi mata uang tersebut. Jika tidak ada mekanisme kompensasi melalui apresiasi atau depresiasi mata uang, maka aliran modal akan mengalir dari tingkat bunga rendah ke negara dengan tingkat bunga tinggi. Misalkan, tingkat bunga di Indonesia 15%, di Amerika Serikat 5%. Rupiah AS diharapkan akan mengalami depresiasi sebesar 10% terhadap dolar AS, seperti diperhitungkan berikut ini. International Fisher Effect. Perhatikan bahwa kurs rupiah mengalami depresiasi dari $2.500 menjadi $2.750. Jika depresiasi tidak 10%, maka akan ada aliran modal sampai kondisi keseimbangan tercapai. Misal, depresiasi yang diharapkan bukan 10% tetapi 5%. Maka seperti inilah rumusnya. Depresiasi yang diharapkan lebih kecil dibandingkan depresiasi dalam kondisi keseimbangan.
Karena itu, akan lebih menguntungkan apabila dana ditanam di Indonesia. Demikian ada aliran dana masuk ke Indonesia keluar dari Amerika Serikat.